Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kegiatan, yaitu kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa. Adapun kali ini saya dipercaya untuk memberikan materi mengenai tentang disiplin dan motivasi. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, saya berharap kepada Anda sekalian untuk berdoa dulu agar nanti materi yang kalian terima bisa tersampaikan dengan baik kepada kalian semua. Baik, kita memulai materi pertama, yaitu tentang disiplin. Jadi di materi pertama ini kita akan membahas tentang seperti apa itu disiplin, apa itu sebenarnya disiplin, manfaatnya, tujuannya, macam-macamnya, contoh-contohnya disiplin. Nanti akan dibahas pada materi pertama ini. Jadi saya harap Anda sekalian untuk menyimak dengan baik materi ini. Nah, Anda sekalian perhatikan apa sebenarnya disiplin itu. Dalam artian seperti ini, disiplin adalah rasa taat dan patuh terhadap nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Dengan kata lain, disiplin adalah patuh terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan dan pengendalian. Sedangkan pendisiplinan adalah sebuah usaha yang dilaksanakan untuk menanamkan nilai atau pemaksaan supaya subjek mentaati sebuah peraturan. Nah, adapun tujuan disiplin menurut Ellen G. White, disiplin mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah perintah atas diri, menaklukkan kuasa kemauan, memperbaiki kebiasaan-kebiasaan, mengajarkan menghormati orang tua dan ilahi, dalam artian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penurutan atas dasar prinsip. Kemudian menurut Emilia Durkheim, tujuan disiplin adalah sebagai berikut: untuk mengembangkan suatu keteraturan dalam tindakan manusia. Kemudian yang kedua, untuk memberikan sasaran tertentu sekaligus membatasi cakra. Kemudian macam-macam disiplin. Yang pertama adalah disiplin dalam menggunakan waktu. Disiplin dalam menggunakan waktu adalah menggunakan waktu dan membagi waktu dengan baik, karena waktu sangat berharga. Nah, Anda sekalian, jadi peserta LKS, perhatikan, kita masuki tentang jenis-jenis disiplin. Yang pertama adalah disiplin diri. Disiplin pribadi dalam artian menganggut
menyangkut beberapa unsur seperti adanya sesuatu yang harus diatasi atau ditinggalkan dan adanya proses sikap seorang terhadap hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah disiplin sosial. Apa itu disiplin sosial? Disiplin yang berhubungan dengan masyarakat dalam hubungannya dalam lingkungan. Jadi dalam ini bermasyarakat kita harus menanamkan disiplin sosial. Kemudian disiplin nasional ini menyangkut secara negara, bangsa. Diartikan sebagai status mental bangsa yang tercermin dalam suatu perbuatan yang dalam bentuk keputusan dan ketaatan dilakukan secara sadar ataupun melalui pembinaan terhadap norma-norma kehidupan yang berlaku. Kemudian, apa manfaat sebenarnya dari disiplin adalah satu, tumbuhnya kepekaan. Anak yang tumbuh menjadi pribadi yang peka ini, dia mempunyai perasaan yang halus dan percaya pada orang lain. Sikap ini biasa memudahkan dirinya mengungkapkan perasaannya kepada orang lain termasuk orang tuanya. Kemudian adalah manfaat yang kedua disiplin adalah tumbuhnya kepedulian. Dengan disiplin membuat anak biasanya mempunyai integritas selain biasa memikul tanggung jawab dan juga dapat memecahkan masalah. Ini manfaatnya, tumbuhnya kepedulian. Kemudian yang ketiga adalah mengajarkan keteraturan. Jadi seorang anak biasa mempunyai pola hidup yang teratur dapat mengelola waktu dengan baik. Kemudian yang keempat, menumbuhkan ketenangan. Berdasarkan penelitian menunjukkan bayi yang tenang, jarang menangis ternyata dapat memperhatikan lingkungan sekitarnya dengan baik. Ia juga lebih cepat berinteraksi dengan orang lain terhadap tahap berikutnya. Kemudian adalah tumbuhnya rasa percaya diri. Sikap ini berkembang sebenarnya ketika anak diberi sebuah kepercayaan untuk melakukan sesuatu. Seperti kalian kalau diberikan kepercayaan kepada orang tua, ini akan muncul rasa percaya diri karena adanya kepercayaan terhadap kalian. Kemudian tumbuhnya kemandirian. Jadi disiplin juga bisa menumbuhkan tentang kemandirian. Contohnya dengan belajar mandiri, anak bisa diandalkan agar dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemudian biasa juga anak juga bisa mengeksplorasi lingkungan dengan baik. Kemudian tumbuh keakraban. Keakraban dengan ini sebenarnya dengan kemampuan beradaptasi yang terus diasah, anak akan menjadi lebih cepat akrab. Ingat, kemampuan beradaptasi yang terus diasah, anak akan cepat menjadi akrab dan ramah terhadap orang lain. Kemudian membantu perkembangan otak. Jadi ketika anak berusia 3 tahun, pertumbuhan otaknya sangat pesat. Di sini dia menjadi peniru perilaku yang piawai. Ia bisa mencontoh dengan sempurna tingkah laku orang tua yang disiplin. Jadi membantu perkembangan otak itu bisa manfaat disiplin membantu membantu perkembangan otak, di mana anak ini bisa meniru kedisiplinan dari orang tua. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah membantu anak yang sulit. Dalam artian seperti ini. Terkadang pada anak yang berkebutuhan khusus kita lupa mereka. Juga sebenarnya mereka juga membutuhkan penanganan khusus dengan disiplin untuk menekankan keteraturan. Anak yang berkebutuhan khusus dapat hidup lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir, menumbuhkan sikap patuh. Dengan disiplin, anak akan menuruti aturan yang ditetapkan oleh orang tua atas kemauan disiplin. Jadi contoh disiplin. Yang pertama, disiplin di rumah. Contoh, tidur dan bangun tepat waktu.
membantu orang tua, dan belajar dengan baik. Itu contoh disiplin di rumah. Merapikan misalnya contoh lain juga, merapikan tempat tidur sesudah tidur. Merapikan di rumah, membersihkan di rumah, jangan membuang sampah di rumah, membuang sampah sembarangan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah disiplin di jalan raya. Ini paling utama yang punya kendaraan. Tidak menerobos lampu merah. Misalnya kalau lampu merah harus berhenti. Dan itu terlalu. Kalau berhenti seperti itu berarti Anda sudah melaksanakan yang namanya disiplin. Kemudian kalau misalnya berjalan di jalan raya itu harus berada di sebelah kiri. Kemudian misalnya kalau keluar membawa kendaraan harus membawa surat-surat lengkap. Kemudian ini yang paling juga penting, disiplin di sekolah. Ini yang sebenarnya harus kalian tanamkan sebagai seorang pelajar. Contohnya masuk sekolah dengan tepat waktu. Jangan seenak-enaknya. Kalian masuk, misalnya kita masuk jam 7, masuknya jam 8. Itu namanya tidak disiplin namanya. Kemudian mentaati peraturan-peraturan yang ada di sekolah, misalnya peraturan tata tertib, itu juga termasuk tentang kedisiplinan. Kemudian melaksanakan jadwal piket. Misalnya kalau dalam sekolah itu kita diberi piket untuk misalnya piket dalam kantor, untuk piket membersihkan, seperti itu, di dalam kelas membersihkan dalam kelas, harus menjalankan. Kemudian yang paling utama sebenarnya untuk memiliki rasa kedisiplinan adalah tidak membuat gaduh di dalam sekolah. Seperti itu. Kemudian yang keempat atau yang terakhir contoh disiplin, yaitu disiplin di masyarakat. Jadi salah satu contohnya adalah menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keamanan tempat tinggal dan lingkungan. Yang paling utama adalah tidak mengganggu ketenangan tetangga. Itu yang paling utama. Dan selain itu ada juga jangan membuang sampah sembarangan. Seperti itulah contoh-contoh disiplin yang harus kalian lihat dan laksanakan. Penting ini. Kemudian yang kedua, materi yang kedua kita masuk tentang materi motivasi. Jadi materi motivasi. Jadi ini harus juga penting. Motivasi itu harus memang ditanamkan dalam diri kita. Sekarang, pengertian motivasi adalah sebuah dorongan. Ingat, pengertian motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Adanya motivasi akan membuat hidup berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang diinginkan. Makanya sebagai seorang pelajar seperti kalian, sebagai siswa, harus memiliki motivasi dalam diri untuk mencapai tujuan-tujuan yang kita menjadi orang yang memiliki pendidikan yang bisa nanti berguna untuk bangsa dan negara maupun agama. Seperti itu. Jadi harus ada di motivasi itu, harus tertanam terus di dalam diri kita. Harus kita punya motivasi yang sangat tinggi untuk mencapai sebuah tujuan yang kita inginkan, terutama cita-cita kalian. Nah, Anda sekalian, adapun jenis-jenis motivasi ada dua. Pertama adalah motivasi internal, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri setiap individu. Misalnya contoh begini, motivasi itu timbul begini. Masa saya nggak bisa seperti itu sih? Masa saya juga nggak bisa seperti itu? Saya kan sama-sama seperti ini. Saya harus mampu seperti itu juga. Itu salah satu motivasi yang ada dalam diri kita, memotivasi diri sendiri. Itu motivasi internal namanya, timbul dari dalam diri kita. Kemudian yang kedua adalah motivasi eksternal yang berasal dari luar diri kita. Kebalikannya dari motivasi internal tadi.
Nah, motivasi ini timbul akibat adanya rangsangan atau pengaruh dari orang lain maupun hal yang berasal dari luar dirinya. Contoh seperti ini. Ketika kita dalam terpuruk, ada teman kita yang memberikan motivasi kita, ayo bangkit, ayo bangkit. Kamu tidak akan seperti ini. Kamu harus seperti ini. Kamu bangkit dari keterpurukan yang ada. Kamu pasti bisa. Itu memberikan motivasi kita. Kamu harus melangkah lebih jauh lagi. Jangan terdiam seperti itu hanya. Itu memberikan motivasi seperti ini. Tapi motivasi yang bernilai positif. Seperti itu. Nah, kita juga harus berpikir. Kita harus mengolah mana motivasi yang membangun dan mana motivasi yang sebenarnya merugikan. Karena ada orang itu memberikan motivasi yang merugikan. Makanya kita harus sebagai seorang pelajar harus mempertimbangkan semua motivasi yang diberikan orang yang berasal orang lain. Maksudnya motivasi yang berasal dari orang lain. Kemudian, faktor yang mempengaruhi motivasi yang pertama adalah faktor pemuas. Faktor pemuas atau disebut juga dengan satisfier merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri. Oleh karena itu, faktor pemuas juga bisa disebut sebagai intrinsic atau motivation. Kemudian kemudian yang kedua adalah faktor pemeliharaan. Faktor pemeliharaan berasal dari luar individu sehingga dapat disebut sebagai extrinsic motivation. Extrinsic motivasi dipengaruhi oleh individu lain ataupun hal yang lain di luar individu. Nah, sekarang fungsi dan tujuan motivasi. Yang pertama, menentukan arah langkah. Jadi, motivasi akan dapat menuntun Anda dalam menentukan langkah dalam hidup, baik seperti cita-cita yang akan dicapai, prestasi yang akan didapatkan, maupun segala hal yang Anda inginkan. Kemudian yang kedua, menentukan keputusan tindakan. Saat menjalani kehidupan, tentu akan banyak tindakan-tindakan yang diambil, baik yang berisiko kecil hingga besar. Tujuan dan motivasi itu sendiri adalah untuk menentukan setiap tindakan yang diambil. Kemudian yang ketiga, fungsi dan tujuan motivasi yang ketiga adalah menyeleksi perbuatan. Melalui motivasi, Anda akan dapat menentukan berbagai perbuatan yang perlu dan tidak perlu. Dalam artian seperti ini, Anda akan mampu menentukan perbuatan yang memberikan hasil baik ke depannya. Anda pun akan mampu berbuat dengan risiko paling kecil. Seperti itu. Nah, perhatikan di bawah ini adalah ada link kalian harus buka di link YouTube ini adalah bagaimana kita memiliki di video ini adalah menyangkut tentang bagaimana kita disiplin dan motivasi dalam diri kita, memiliki kedisiplinan dan motivasi dalam diri kita. Jadi saya harap buka link ini. Kalau kalian memiliki laptop, klik di dalam kotak ini baru buka open hyperlink. Tapi kalau di HP, silakan langsung saja buka link tersebut. Nah, ini saya tampilkan adalah cara pencegahan virus yang selama ini menyerang negara kita atau menyerang dunia ini. Sebenarnya disinilah kita harus tertanamkan motivasi dan kedisiplinan, terutama dalam hal disiplin. Disiplin mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Seperti inilah untuk mencegah penyakit ini menular pada kita dan orang lain, sehingga kita bisa menyelamatkan beribuan nyawa yang ada di dunia ini atau miliaran nyawa yang ada di dunia ini. Kita harus disiplin dalam protokol kesehatan. Adapun kaitannya dengan motivasi, kita harus memiliki motivasi yang sangat tinggi untuk melawan penyakit ini. Pada seperti ini kita harus tahu seperti apa halnya untuk melawan penyakit ini. Makanya kita ditanamkan kedisiplinan, ditanamkan dalam diri rasa motivasi untuk melawan penyakit ini sehingga tidak menyebar lagi dan
penyakit ini hilang dari muka bumi ini. Nah, sekarang sampai kali ini materi saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya harap materi ini disimak dengan baik karena memiliki dampak yang sangat baik buat kalian. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.